Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, pada puasa enggak hari ini? Puasa, Bu. Puasa ya. Nah, Ibu mau mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena saat ini kan kita masih pada masa pandemi. Nah, itu protokol kesehatannya yaitu 3M. Kalian tahu nggak 3M apa aja? Nggak tahu, Bu. Nah, yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk cek kerapian dirinya. Pakai atribut nggak? Sudah rapi, Bu. Nah, di bawah mejanya ada sampah-sampah atau enggak? Nggak ada, Bu. Sudah bersih semua. Nah, bagus. Nah, Ibu minta ketua kelas sebelum belajar untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas dipersilakan. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, mengapa sebelum belajar itu kita harus berdoa terlebih dahulu? Lihat ya, Agar lebih fokus menerima pelajaran, Bu. nah ya, berdoa itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati ya. Nah, Ibu mau cek kehadiran kalian. Ada temannya yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada, Bu. Masuk semua. Bagus, semuanya sehat-sehat ya. Kita dapat berkumpul pada hari ini. Nah, Ibu mau minta kepada kalian salah satu maju ke depan untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau maju ke depan? Gimana Ibu? Ya, Tia, silakan Tia. Berdiri dulu ya teman-temannya. Hitungan ketiga, kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih Tia. Duduk kembali ya. Nah, Ibu mau mengingatkan lagi kepada kalian untuk menanamkan nilai nasionalisme pada diri kita. Karena tanpa pahlawan-pahlawan kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Nah, kalian masih semangat kan? Masih, Bu. Yuk berdiri lagi yuk, kita salam PPK dan tepuk PPK lagi. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay, duduk kembali anak-anak. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membacakan teks literasi. Kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan ya teks literasi yang akan Ibu bacakan ini. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan yang bisa jawab ya. Baik, Bu. Kisah dua sahabat. Dua orang sahabat melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, keduanya bertengkar karena masalah yang sepele. Tapi karena kesal dan marah, salah seorang dari dua sahabat tersebut menampar temannya. Teman yang ditampar kemudian menuliskan pesan di atas pasir. Hari ini sahabat baikku menamparku. Kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan sahabatnya. Tiba di sebuah sungai, sahabat yang ditampar tadi terjatuh dan hampir tenggelam. Melihat sahabatnya tenggelam, sahabat yang menampar langsung menolong temannya dengan sigap dan cepat. Kemudian, teman yang jatuh tersebut menulis pesan di atas batu. Hari ini sahabat baikku menyelamatkan hidupku. Sahabat yang menampar temannya tadi bertanya kepada temannya,
mengapa kau menulis kesalahanku di atas pasir, sedangkan menulis kebaikanku di atas batu? Si sahabat satunya menjawab, agar kesalahan kau yang lakukan bisa hilang terhempas oleh angin, sedangkan kebaikan bisa terpahat selamanya di atas batu dan akan selalu diingat. Keduanya pun berpelukan dan melanjutkan perjalanan dan persahabatan mereka menjadi lebih erat. Nah, anak-anak semuanya sudah disimak ya apa yang Ibu bacakan tadi? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan nanti yang bisa langsung cuci tangan ya. Baik, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa judul yang Ibu bacakan tadi? Kisah dua sahabat, Bu. Ya, benar. Nah, lanjut nomor 2 ya. Kira-kira cerita tadi menceritakan tentang apa? Nah, Tia lagi apa, Tia? Tentang persahabatan, Bu. Nah, benar. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir, kira-kira pesan moral yang terdapat pada cerita tadi tentang apa? Yang bisa tepuk tangan? Saya, Bu. Apa, Bella? Selesaikanlah masalah dengan baik-baik. Nah, benar. Nah, dari cerita yang telah dibacakan tadi, kita itu harus bersikap baik dengan sahabat kita. Kalau kita memiliki masalah dengan sahabat kita, tidak boleh langsung main kekerasan, langsung tampar, langsung pukul. Dibicarakan dulu baik-baik ya. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik, keadaan geografis dan sosial budaya di negara ASEAN dan menggali informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, pernah nggak kalian membayangkan tinggal di negara lain? Pernah, Bu. Kira-kira sama nggak keadaannya dengan Indonesia? Sepertinya tidak. Ya, beda ya Indonesia dengan negara lain ya. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang negara-negara ASEAN? Siapa yang masih ingat negara ASEAN? Ya, siapa yang kamu ingat tentang negara ASEAN, negara-negaranya? Brunei Darussalam, Filipina, Thailand. Nah, benar. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Bella apa? Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, benar. Nah, untuk lebih memantapkan materi, Ibu ada video. Kalian simak ya video ini ya. Negara-negara ASEAN beserta karakteristiknya. Anggota ASEAN adalah negara-negara yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan tempat dideklarasikannya ASEAN. Indonesia beribu kota di Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Malaysia merupakan negara persemakmuran Inggris. Malaysia terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu Malaysia bagian barat dan timur. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Brunei Darussalam. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah selatan berbatasan Indonesia. Yang ketiga, Singapura. Singapura beribu kota di Singapura. Singapura memiliki luas wilayah yang kecil dan terletak di wilayah Semenanjung Malaya. Walaupun kecil, Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia. Yang keempat, Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok.
Thailand dikenal sebagai negara yang dibentuk tanpa melibatkan pertumpahan darah. Belah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Belah barat berbatasan dengan Myanmar. Belah timur berbatasan dengan Kamboja dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Yang kelima, Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Batas wilayah utara adalah Taiwan. Batas wilayah baratnya adalah Laut Cina Selatan. Sedangkan batas wilayah timur adalah Samudra Pasifik. Dan batas wilayah selatan adalah Laut Sulu. Yang keenam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di Pulau Borneo atau Kalimantan. Letak geografisnya adalah sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan Malaysia, sementara sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Yang ketujuh adalah Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Sebelah utara berbatasan dengan negara Cina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan juga berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan sebelah barat berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Yang kedelapan adalah Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan perairan laut. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Yang kesembilan, Myanmar. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Batas sebelah barat adalah Bangladesh. Batas sebelah utara adalah Cina. Sedangkan batas sebelah timur adalah Laos dan Thailand. Dan batas sebelah selatan adalah Teluk Benggala. Selanjutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam. Selanjutnya adalah Timor Leste. Timor Leste beribu kota di Dili. Timor Leste dulu bernama Provinsi Timur Timur sebelum melepaskan diri dari Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Umbal dan Selat Wetar. Belah timur berbatasan dengan Laut Arafuru. Belah selatan berbatasan dengan Laut Timur. Dan sebelah barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Anak-anak, videonya sudah disimak ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka bukunya halaman 76. Nah, di sana ada teks tentang sosial budaya negara Thailand dan Vietnam. Nah, Ibu minta kepada Bella untuk membaca negara Vietnam. Vietnam ada sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok besar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Viet. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Makasih Bella. Ya, Bu. Nah, untuk Thailand silakan Tia bacakan. Baik, Bu.
Thailand, keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya pantai Pattaya. Sudah Bu, terima kasih Tia. Nah, dari video dan yang telah kalian baca tadi, setiap karakteristik negara ASEAN tentunya berbeda-beda ya. Nah, untuk memperjelas, Ibu punya peta negara ASEAN. Kalian simak ya. Nah, kalian perhatikan peta negara ASEAN ini. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ada Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Indonesia. Setiap negara ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda serta sosial budaya setiap negara itu berbeda. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 77. Nah, di sana ada teks tentang sektor pertanian di Asia Tenggara kan? Iya Bu. Nah, kalian simak dulu ya apa isi bacaannya, nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Sudah selesai? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya apa itu gagasan pokok? Saya Bu. Apa Bella? Gagasan pokok adalah inti dari program. Nah, benar. Yang tahu apa itu gagasan pendukung? Saya Bu. Ya, Tia? Kalimat pendukung yang mendukung. Ya. Ibu sekarang ada video yang untuk memperjelas apa itu gagasan pendukung dan gagasan pokok. Kalian perhatikan ya. Kita akan lebih memperdalam lagi tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mari kita mengingat kembali apa itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok, gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, jadi intinya kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu biasanya diikuti oleh kata-kata karena itu, sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, kalian harus ingat itu. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, anak-anak semuanya sudah menyimakkan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah Bu. Nah, gagasan pokok merupakan inti dari semua paragraf, sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat yang mendukung gagasan pokok mencakup kalimat pendukungnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan Ibu bagikan LKPD ya. Ini kelompok dia, kelompok Bella. Nah, kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Siapa yang sudah nanti presentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Baik Bu. Silakan kerjakan. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanyakan pada Ibu langsung. Baik Bu. Tulisannya harus rapi ya.
Pada LKPD tugas pertama itu yaitu menganalisis hubungan sosial budaya dan keadaan geografis negara ASEAN. Dan pada LKPD tugas kedua itu yaitu mengamati teks bacaan, kemudian menuliskan yang ada pada kotak-kotak yang telah diberikan. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan perwakilan kelompok untuk menjelaskan tentang LKPD tugas 1? Saya, Bu. Ya, kelompok dia silakan maju ke depan. Kelompok yang lain simak ya, siapa tahu jawabannya ada yang berbeda dari dia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 dari kelompok kami. Yang pertama, Vietnam. Kondisi geografis. 1. Luas Vietnam kurang lebih 321.210 km kubik. 2. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. 3. Bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Kemudian kondisi sosial budaya. 1. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. 2. Mereka disebut Viet atau Kin. 3. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan. Vietnam bagian wilayah selatan berupa dataran rendah yang rendah. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc, Un, dan gunung-gunung Chu-Yang Sin. Sedangkan sungai utamanya Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Kebudayaan Vietnam antara lain pakaian tradisional yang bernama Ao Dai. Kemudian selanjutnya Thailand. Kondisi geografis. 1. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. 2. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengaliri Teluk Thailand. 3. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Kemudian kondisi sosial budaya. 1. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. 2. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. Tanha Genting Krai yang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wilayah terkenal di Thailand. Nah, sekarang siapa yang memiliki jawaban berbeda dengan Tia? Sama semua? Sama, Bu. Sama ya. Terima kasih Tia, silakan duduk. Nah, selanjutnya untuk LKPD tugas 2, kelompok siapa yang ingin maju ke depan? Kelompok saya, Bu. Ya, Bella silakan maju ke depan. Jadi bacakan ya hasil kerja kelompoknya. Ya, Bu. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian sektor strategis perekonomian negara. Kata kunci pertanian sektor strategis perekonomian negara. 3. Gagasan pendukung. 1. Keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. 2. Sektor pertanian tanam padi merupakan sumber pendapatan utama petani Thailand, Vietnam maupun Kamboja. 3. Fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Ringkasan bacaan, petani merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan.
Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, terima kasih Bella. Siapa di sini yang memiliki jawaban berbeda dengan Bella? Sama semua, Bu, jawabannya. Sama ya dengan Bella ya? Sama, Bu. Benar ya, Bella. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD yang telah disajikan ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan pemantapan materi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu keadaan sosial budaya dan geografis negara ASEAN, yaitu tepatnya negara Vietnam dan negara Thailand. Pada negara Thailand, keadaan sosial budayanya yaitu penduduknya adalah etnis Thai dan Tao. Sedangkan keadaan geografis negara Thailand yaitu wilayah geografis Thailand dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu daratan rendah, daerah pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting. Sedangkan pada negara Vietnam yaitu keadaan sosial budayanya, orang Vietnam ini merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut dengan Viet dan Kin. Dan keadaan geografis negara Vietnam yaitu daerah ini terdiri atas bukit-bukit dan pegunungan yang berhutan lebat serta sedikit dataran rendah, serta mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks, yaitu dengan membaca keseluruhan teks tersebut serta menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan evaluasi yang terkait pada pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh kerja sama dengan temannya. Ibu kasih waktu 20 menit. Kalau sudah, langsung dikumpul sama Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Ibu ambil lagi ya. Nanti Ibu akan koreksi, terus Ibu bagikan nilainya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya sama kalian. Adakah materi pada pembelajaran pagi hari ini yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, sekarang Tia coba simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Bu. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu negara ASEAN itu memiliki karakteristik sosial budayanya yang berbeda-beda. Kemudian gagasan pokok yaitu inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung yang kita pelajari hari ini merupakan kalimat penghubung yang mendukung. Nah, ya. Ibu mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Senang nggak? Mengasihkan, senang. Senang ya? Ya, Bu. Senang ya semuanya. Nah, selanjutnya cek kembali kerapian diri dan sampah yang ada di bawah meja dan kolong meja. Ada sampah tidak? Tidak ada, Bu. Sudah bersih? Sudah. Nah, sekarang kita kan tinggal di daerah Bengkulu. Nah, Ibu minta sama kalian untuk menyanyikan salah satu lagu daerah Bengkulu yaitu Bekata Kurak Dayak. Pada bisa kan? Bisa, Bu. Ayo sekalian semuanya berdiri semuanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Berkata kurak dari Nemuni di kumpul selai Kata-kata ai melambali Kata adik kau kudai Berkata kurak dari Melompat ke dalam bayau Ulang papat kakak ngajak balik Tapi adik nyeriau Mula kali
ucapkan lagi tepuk PPK ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang rapikan semua buku yang ada di meja. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih ya atas pembelajarannya pada pagi hari ini. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata sama kalian. Dan juga Ibu tetap mengingatkan untuk menjaga kesehatan pada kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat sampai tujuan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.